KKB berulah lagi. Tembak lutut warga di Kabupaten Puncak. Melansir dari Herald.id, kelompok kriminal bersenjata KKB berulah lagi. Mereka menembaki warga di Kabupaten Puncak. Akibatnya, seorang warga Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak terluka. Penembakan ini terjadi Jumat tanggal 1 September tahun 2023 malam dan diduga pelakunya kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Puncak. Kepolisian Resor Puncak tengah memburu pelaku penembakan ini. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menegaskan, mereka sangat prihatin dengan insiden penembakan ini. Ini adalah tindakan kriminal yang sangat serius, dan kami akan melakukan penyelidikan mendalam untuk menemukan pelaku dan membawa mereka ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, ujarnya dikutip dari rri.co.id. Sesaat setelah peristiwa penembakan terjadi, aparat keamanan gabungan TNI Polri segera merespons dan menuju sumber suara tembakan. Namun, saat aparat tiba di tempat kejadian, pelaku sudah melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, anggota dengan cepat mengevakuasi Antonius Padang ke RSUD Ilaga, Kampung Kago, untuk mendapatkan perawatan medis, jelasnya. Kapolres Puncak, Kompol I Nyoman Punia menuturkan korban dalam keadaan sadar. Namun, proyektil tembakan masih bersarang di kaki korban. Ia mengatakan, sudah dilakukan operasi pengangkatan proyektil yang tertanam di lutut korban. Sabtu pagi tanggal 2 September tahun 2023 tadi, Antonius Padang direncanakan dievakuasi ke RS Karitas Timika, Kabupaten Mimika, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kami tidak akan tinggal diam dalam menghadapi tindakan kejahatan seperti ini. Kami akan mengejar pelaku guna memproses hukum dengan undang-undang yang berlaku, kata Punia. Kepolisian juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk berhenti melakukan aktivitas di luar rumah sebelum pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ini sebagai langkah pencegahan atas tindakan kriminal di daerah tersebut. Korban penembakan, Antonius Padang 33, saat itu sedang menutup kios miliknya. Penembakan ini diduga menggunakan senjata api rakitan dan terjadi sekitar pukul 18.38 waktu Indonesia Timur. Pelaku, yang tiba-tiba muncul dari semak-semak, menembak korban hingga mengenai bagian lutut kanannya. Perempuan aktivis Papua tewas mengenaskan di tangan KKB. Melansir dari OK News, Polda Papua masih mendalami dugaan kasus pembunuhan aktivis perempuan Michelle Kurisidoga, yang tewas dibunuh secara sadis oleh teroris kelompok kriminal bersenjata KKB. Polisi melakukan investigasi untuk mengusut kasus tersebut dan berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang disebarkan oleh KKB melalui media sosial. Kami telah melakukan penyelidikan yang teliti untuk mengungkap kebenaran dari informasi ini, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo dalam keterangannya dikutip Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Beni juga meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan resmi kepolisian sebelum membuat kesimpulan atau mengambil tindakan lebih lanjut. Dia berharap masyarakat tidak terprovokasi. Kami mengajak seluruh masyarakat di Papua dan masyarakat luas untuk tidak terprovokasi propaganda oleh berita yang belum terbukti kebenarannya, ujarnya. Mari kita bersama-sama menunggu hasil penyelidikan yang akan memberikan klarifikasi yang jelas mengenai insiden ini, tutup Beni. Sekadar diketahui, Michelle Kurisidoga tewas dieksekusi saat perjalanan dalam misi kemanusiaan untuk membantu pengungsi di Nduga. Dia juga cucu dari kepala suku Silo, namun KKB menuduhnya sebagai mata-mata. Dalam video yang beredar tampak awalnya dia diinterogasi lalu dieksekusi secara keji. Video pembunuhannya pun disebarkan ke media sosial hingga viral. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Johannes Parinusa mengatakan, TNI tidak pernah menjadikan orang asli Papua (OAP) sebagai agen atau mata-mata. Tidak ada keterlibatan korban Michelle Kurisidoga yang tewas dibunuh KKB Papua dalam bidang intelijen TNI. Bergerak senyap, TNI Polri dikerahkan di 3 sarang KKB Papua. TNI Polri ambil langkah lebih tegas.
Melansir dari Tribun Palu, Kom 3 daerah merah rawan KKB Papua bakal mendapat penanganan lebih tegas dari TNI Polri. Pasalnya, 3 daerah itu telah menjadi sarang KKB Papua. Bahkan, di 3 daerah itulah aksi kejam KKB Papua merenggut banyak korban, baik dari warga sipil maupun TNI Polri. Kepala Staf Kepresidenan KSP, Muldoko menegaskan negara akan mengambil langkah lebih tegas dalam pengamanan di wilayah Papua. Ini menyusul teror yang dilancarkan kelompok kriminal bersenjata KKB hingga merenggut nyawa prajurit TNI, Polri, serta warga sipil pada sejumlah daerah di Papua. Aparat TNI dan Polri akan dikerahkan dalam penindakan tegas terhadap KKB, khususnya untuk 3 kabupaten, yakni Nduga, Intan Jaya dan Puncak yang kondisinya semakin tidak baik. Saya ingatkan, TNI Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap 3 kabupaten yang kita lihat perkembangannya semakin tidak baik, ujar Muldoko dalam keterangan video yang dibagikan KSP. Kini di tanah Papua terdapat 6 provinsi dan 42 kabupaten kota. Namun, hanya 3 kabupaten di atas yang disebutkannya sebagai zona merah. Hanya 3 kabupaten yang memang kita nyatakan sebagai daerah merah, karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan. Di mana itu? Pada Kabupaten Nduga, yang kedua Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, lanjut Muldoko. Dia lantas menjelaskan mengapa ketiganya disebut daerah merah. Karena pada daerah-daerah itu sering terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan maupun pembunuhan oleh kelompok gerakan separatis. Semua kekerasan itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil, bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan. Saya ingin mengingatkan pada kelompok separatis. Kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM yang sungguh luar biasa pada masyarakat sipil, pada perempuan, kepada anak-anak, bentuknya pembunuhan dan pemerkosaan, ungkapnya. Untuk itu saya mengingatkan TNI Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara, tambah Muldoko.